Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Juma kalau kalah debat pasti berusaha tidak memberi ruang bagi lawan debatnya untuk bicara. Itulah yang sering terjadi di video berikut, di mana mereka membahas tentang kasih di dalam kekristenan. Juma mengatakan bahwa tidak ada kasih di dalam kekristenan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa justru orang Kristen harus hidup di dalam kasih. Nah, saudara dalam Tuhan, Juma tidak paham Alkitab, jadi dengan mudah apa yang disampaikan itu dibantah dan dijawab oleh apologet Kristen cerdas ini, sehingga pada akhirnya Juma tidak berkutik. Saudara dalam Tuhan, mari kita melihat video yang terlebih dahulu. Dan buat saudara yang terus mendukung apologet Kristen melawan pengajaran yang memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab, silahkan tekan tombol like dan share supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Berikut videonya dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dia tidak memegahkan diri. Anda memegahkan diri, mengatakan diri Anda anak-anak Tuhan. Betul? Anda sementara menunjukkan kesombongan dengan berkata-kata yang tidak. Sekarang saya tanya kepada saudara. Sekarang, tidak ada itu, tidak ada. Kalau kasih, dengar, dengar. Kalau kasih ada di dalam Kristen, kalian tidak ada Kristen. Karena kasih itu adalah satu. Kasih itu adalah mendengarkan perintah Tuhan. Betul? Kasih kepada Tuhan itu hukum utama dan terutama. Betul? Terus baca hukum yang kedua. Sekarang saya tanya dulu samamu. Kasih itu, dengar, kasih itu adalah mentaati perintah-perintah Tuhan. Betul? Betul, barang siapa nah, betul. Sekarang pertanyaan saya, perintah Tuhan itu ada di Taurat atau ada di Perjanjian Baru? Perintah itu ada di Perjanjian Baru. Perjanjian di mana? Di mana perintah Tuhan di Perjanjian Baru? Tolong tunjukkan perintah Tuhan di Perjanjian Baru. Silakan. Percayalah kepadaku. Saya tanya, perintah Tuhan. Percayalah kepada aku bahwa akulah Tuhan. Pendeta Indra, dengarkan saya. Kasih kepada Yesus berkata, ketika orang Farisi mendengar Yesus membuat orang-orang Saduki bungkam, berkumpullah kemudian mereka, dan seorang dari mereka, yaitu seorang ahli Taurat, bukan ahli ahli dongok kayak Anda. Mereka bertanya kepada Yesus, Guru, ya paman, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Diam dulu. Saya kalau lagi merukia orang Kristen, Anda jangan berbicara. Hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Elohim. Itu. Kasih kepada Elohim, Anda baca Ulangan 11 nomor 1. Mentaati, melakukan, menekuni, setia, menjalankan segala perintah, ketetapan dan hukum-hukum yang didatangkan oleh Nabi Musa. Itu kasih kepada Tuhan. Yosua 22 nomor 5, kasih kepada Tuhan adalah menjalankan segala hukum Taurat. Itu kasih kepada Tuhan. Itu kata Yesus. Makanya di Matius 19 ketika ditanya, Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Bapa yang ada di dalam hukum Taurat. Oke, sebentar. Anda sudah terlalu banyak. Anda baca tadi kan seluruh perintah. Anda tidak baca di bawah. Ya. Sebentar. Inilah. Kepada kedua hukum. Inilah kepada seluruh kitab hukum Taurat. Hukum itulah tersimpul di mana? Hukum kasih. Hukum Taurat. Berarti Yesus jangan menghormati karena begitu besar kasih. Tersimpul di mana? Di Taurat atau di mana? Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan tunggu dulu. Berarti kasih itu adalah percaya kepada Yesus. Itu ucapan Yohanes. Itu ucapan Yohanes itu ucapan pengarang Yohanes. Sabar. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Menurut Yesus, hukum kasih ini, hukum terutama, hukum pertama dan hukum kedua, itu keduanya tergantung seluruhnya di mana? Di Taurat atau di mana? Jangan Anda blunder. Menurut Yesus, hukum utama, hukum terutama dan hukum kedua itu terkumpul di mana? Saya jawab. Iya, silakan. Saya bagian jawab ya. Ya. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Tidak begitu. Lah Anda baca di situ. Karena kasih itu tidak berbuat jahat. Pada kedua hukum inilah, dengar. Kasih itu tidak berbuat jahat. Dengar. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum. Kau dengar dulu. Lempar juga kotoran sapi nanti di mulutmu ya. Kau dengar dulu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Betul? Betul kan? Saya mau jawab, tapi ini sih. Ya sudah, dengarkan pertanyaan saya. Jangan tanya-tanya. Nanti setelah itu baru saya jawab.
Dengarkan saya, dengarkan saya. Hukum terutama dan hukum kedua itu tergantung seluruhnya di mana? Di Taurat atau di mana? Jawab. 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 Pendeta Indra, kasih tai sapi. Sebentar. Hukum yang Yesus bawa adalah hukum kasih. Saya tahu. Makanya dia Saya menggenapi ngerti. dengar. Yang saya tahu. Makanya dia menggenapi Taurat dan menggenapi. di dalam dirinya yang adalah kasih. Nah, itu mulai ngaco. Mulai ngaco. Itu kasih. Jadi seluruh penggenapan dari Taurat dan para nabi, kita para nabi itu ada di dalam Yesus Kristus dengan membawa hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama. Itu hukum yang baru. Kau ngomong apa? Kau ngomong apa? Kau ngomong apa? Saya tanya dulu samamu. Dengarkan pertanyaan saya makanya. Menurut Yesus nih, bukan menurut Karisteng. Menurut Yesus, hukum kasih pertama dan kedua itu tergantung seluruhnya di hukum Taurat dan kitab para nabi. Betul atau betul? Anda suka blunder. Lari kemana? Anda Suruh jawab. Jangan baca sebentar. Saya ulang lagi. Kalau saya jawab lagi sekali lagi. Pada Kalau kedua sampai Anda dengar. Pada kedua sebentar nanti kau kaji baik. Dengarkan dulu saya. Dengarkan saya saudara. Saudara Indra, duduk yang tenang saudara ya. Jangan sampai kamu ditertawakan oleh Kristen lain. Oke? Saya anggap kamu itu mulutmu bagus, lincah, kayak mesin peninggalan Belanda tahun 3. Oke, saya terhibur dengan cara Anda berdialog. Tapi tolong yang inilah yang terarah gitu loh. Apa yang ditanya itu yang dijawab. Kan saya bertanya, diam dulu. Kan saya bertanya, menurut Yesus. Bukan menurut Anda. Menurut Yesus loh yang saya tanya. Menurut Yesus. Ya, kenapa Bang Suma? Hukum pertama dan hukum kedua itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Betul atau betul? Betul. Betul. Berarti hukum kasih itu tergantungnya di Taurat. Betul atau betul? Anda pengertian sudah baca bagus. Tetapi datang mulai. Dengar. Pada kedua mulai kita menganalisa tulisan nih. Sama-sama menganalisa ya. Anda kan cerdas. Ya, silakan. Kita analisa tulisan. Ya. Pada kedua hukum Taurat ini. Kata pada berarti ditujukan kepada kedua hukum Taurat ini. Tergantung. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung kepada kedua hukum Taurat. Kata pada itu menunjukkan kepada keduanya, bukan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada kedua hukum ini, kasih ini. Nah, jadi hukum kasih kepada Elohim. Dengar, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia, semuanya tergantung pada hukum Taurat. Betul? Oke. Sekarang hukum Taurat itu menurut Yesus di Efesus 2 nomor 15 sudah dibatalkan atau tidak? Tidak dibatalkan tapi disatukan. Nenekmu kiper. Pantasan mulutmu 3. Baca Efesus 2. Baca Efesus 2 nomor 15. Saya ingin dengar. Silakan. Sebab dengan matinya dia sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan manusia baru. Apa itu? Apa itu tertulis? Kan dalam pengertian bahwa dia menjadikan itu jadi satu di dalam tubuh Yesus. Oke. Saya ikuti. Tidak membatalkan. Saya ikuti. Dalam tubuh Yesus Kristus. Pembatalan yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah menjadikan keduanya menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Nah, batal berarti Taurat. Hukum Taurat dan hukum kasih dijadikan satu di dalam tubuh Yesus Kristus. Batal atau tidak? Dia tidak dibatalkan karena sudah dijadikan satu di dalam Yesus Kristus. Batal itu berarti. Apanya di dalam Yesus? Saudara. Kalau dibatalkan berarti dia tidak berlaku. Tetapi dia kenapa? Dia masih berlaku dengan cara apa? Hukum kasih itu sudah menyangkut seluruh hukum Taurat. Ya, dengarkan. Saya bacakan pelan-pelan. Saya bacakan pelan-pelan. Oke, tenang. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Yesus telah katargeo dalam bahasa Yunani. Katargeo itu artinya membinasakan, membatalkan, melenyapkan. Oke? Apa yang dilenyapkan? Hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Anda mau pelintir? Anda mau melintir lagi? Dengan matinya Yesus sebagai manusia, Yesus telah membatalkan, katargeo dalam bahasa Yunani, membinasakan, melenyapkan, menghilangkan, melepaskan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya hukum kasih yang tadi di dalam Matius 22 nomor 38 itu sudah dibatalkan, dihapuskan. Betul atau betul? Jawab, jujur. Jujurlah padaku biar iblismu keluar. Jujurlah padaku biar kau tidak lagi jadi Kristen.
Jujurlah padaku, biar kau tidak itu penjelasan tambahan gila. Rasul Paulus sehingga membangun pengertian yang benar dari Anda. Dia tidak membatalkan, artinya menghilangkan dan tidak berlaku. Hei, Dia menempatkan dia di kenapa dalam Anda diri mengatakan Yesus. dia tidak membatalkan, sedangkan dalilnya mengatakan dia telah membatalkan? Yang mana yang betul, Anda atau Dia Paulus? membatalkan dan menempatkan di dalam Yesus Kristus. Tak ada urusan itu, tak ada urusan, tak ada urusan itu. Akui dulu, akui dulu, Diri sendiri lagi semua. akui dulu, saudara, akui dulu, saudara, akui dulu. Menurut Paulus, Anda harus punya kasih ya, cara kita berdiskusi ya. Dengar, dia mengatakan, dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa Apa? menciptakannya keduanya. Jadi menciptakan keduanya di dalam diri Yesus Kristus. Saya paham itu itu. sebenarnya dia tidak berdiri sendiri lagi hukum Taurat itu. Saya Hukum Taurat paham. itu tidak berdiri sendiri lagi Suma. Saya Tetapi paham bisa itu, Bu. menjadi satu kesatuan di dalam Yesus Kristus. Oke, saya sangat paham. Karena apa yang dikatakan tadi dalam tulis dalam Matius bahwa pada kedua hukum ini tergantung seluruh kitab para nabi dan kitab hukum Taurat. Saya sangat paham Dia sedang itu. menempatkannya itu. Bukan Saya kau bilang katanya sangat sebentar. paham. Bahasa Yunani katanya Saya- menghilangkan, membunuh kan? saya Dia sangat berkata di dalam paham. penjelasan. Dia Saya sangat paham itu. Hei, Dia hukum jangan kau Taurat gila dia tidak kembali. berdiri sendiri lagi, Suma. Itu maksudnya tidak berlaku lagi, dia tidak berdiri sendiri, Suma. Karena dia harus ditempatkan di dalam diri Yesus Kristus. Itu maksudnya, Oke, Suma. oke, diam. Oke, lanjut, Saya Pak. uraikan samamu, dengarkan pelan-pelan. Yesus adalah Bani Israel. Yesus datang mengatakan kasih itu ya terkumpul di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu menurut Yesus. Oke, itu menurut siapa? Menurut Yesus. Nah, sekarang menurut Paulus bagaimana? Dengarkan saya. Menurut Paulus, Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Menurut Paulus, untuk apa Yesus membatalkan hukum Taurat? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri Yesus, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Itu menurut siapa, saudara? Saudara Indra, itu menurut siapa? Menurut Yesus atau menurut Paulus? Jawab dulu. Rasul Paulus tadi kan Menurut Anda baca siapa? Rasul Paulus ya. Oke, udah ya. Menurut Paulus, Yesus sudah membatalkan hukum Taurat. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Ketika Yesus, menurut tuduhan Paulus, menciptakan kedua kasih tadi pada diri manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Artinya, damai sejahtera yang dimaksud di sini adalah membunuh dirinya di atas tiang salib dengan cara terkutuk demi untuk menebus kutuk hukum Taurat. Betul atau betul? Betul atau betul? Betul. Berarti sudah nggak ada lagi hukum Taurat kan? Anda bernarasi, kalau sudah baru saya narasi. Ayo. Tidak ada lagi hukum Taurat, betul? Tidak ada lagi kasih, betul? Karena semuanya telah terkumpul dan menciptakan sendiri di dalam diri Yesus yang sudah mati untuk Kristen. Berarti tak ada lagi kasih, habis. Semuanya tercipta, keduanya menjadi satu pada manusia baru di dalam diri Yesus. Dan Yesus mati di atas tiang salib untuk orang-orang Kristen. Kasih sudah hilang. Tak ada lagi kasih. Jadi kalau mau selamat, percaya Yesus mati di atas tiang salib dengan menebus dosa-dosa Kristen. Jadi jangan pernah lagi kau sebut ajaran kasih ada di Kristen. Tak ada. Semuanya sudah lenyap di atas tiang salib dengan hadiah berupa keselamatan kepada orang Kristen. Jadi hari ini orang Kristen mau merampok, membunuh, memperkosa, halal. Kenapa? Semuanya sudah dikasih oleh Yesus dengan mati mengorbankan dirinya seutuhnya di atas tiang salib. Jadi di Kristen nggak ada lagi perintah-perintah. Makanya Paulus mengatakan apa? Jangan lagi kamu mau tunduk kepada perintah ini, perintah itu, perintah ini, perintah ini. Jangan lagi. Sebab Yesus Kristus sudah datang untuk memenangkan kita dari perbuatan dari pengaruh dosa maut. Coba tunjukkan kepada saya di mana ada di dalam hukum Kristen ini haram, ini halal, ini makruh, ini mubah. Di mana? Gak ada lagi, Bang. Ibrani 6 nomor 1. Oke. Kolose 2, 1 perikop Anda baca. Jangan lagi kau mau diperbudak perintah-perintah, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan lagi. Semuanya halal dalam darah Yesus. Ada lagi. Makanya kalau orang Kristen itu mengajarkan ajaran kasih, saya itu tertawa. Di Kristen itu tak ada kasih. Semuanya telah menciptakan menjadi baru, satu di dalam diri Yesus, dan itu sudah jadi korban di atas tiang salib. Kasih itu sudah sepenuhnya terbayar oleh darah Yesus. Jadi orang Kristen hari ini mau perkosa dirinya sendiri, perkosa apapun, mau makan apapun, apapun, itu sudah halal. Tak ada lagi menyembah Allah, nggak ada lagi. Sudah terkumpul di dalam diri Yesus. Menurut siapa? Menurut Paulus. Makanya Kristen itu
Agama yang paling enak. Mati, masuk surga. Dosa diambil alih sama Yesus. Tak ada larangan begini, tak ada larangan begitu. Nggak ada di Kristen itu. Nggak ada. Nggak ada. Jadi Kristen itu adalah ajaran kasihnya sudah dibatalkan semuanya. Makanya saudara-saudara yang lemah akal, yang mau selamat instan dengan doktrin dan dogma, silakan baptis dalam Kristus Yesus. Silakan masuk Kristen. Oh, selamat Anda. Selamat pasti. Tapi itu hanya angan-angan. Karena yang berkata di dalam Efesus itu bukan Yesus, itu perkataan Paulus. Saya Muslim lebih percaya kepada Yesus. Dalam Matius 5 nomor 19 kata Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, istrinya dan orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Oke, sudah. Saya lebih percaya kepada Yesus dong daripada Paulus. Ya. Silakan. Untuk perkataan itu, saya bertanya kepada Anda. Untuk perkataan itu ya. Silakan. Kepada Yesus, kalau itu perkataan Yesus. Yes. Ketika penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Baik, mantap. Sebentar, Anda diam. Anda jangan panas dulu. Enggak, saya cuma geli aja, geli. Ada di Pulau Patmos. Geli aja. Sebentar, Anda diam dulu. Iya, silakan. Atau saya taat buat Anda toh. Silakan. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Kita lanjut ya, lanjut nanti Anda baca sendiri dari 1 ayat mulai dari 9 ya, penglihatan Yohanes di Patmos. Lalu dia berpaling melihat suara yang berbicara kepadaku. Setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berikat ikat pinggan dari emas, kepalanya rambutnya putih bagaikan bulu yang putih merah. Berarti ada sosok ya yang menyerupai seorang manusia. Oke, ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya seperti orang yang mati. Dan ayatnya selanjutnya dia berkata begini, di atasku lalu ia, tetapi kakinya sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku dan lalu berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Perkataan aku adalah yang awal dan yang akhir kita bawa ke Yesaya. Saya bawa satu-satu dalam pengertian ya. Jadi Alkitab menjawab Alkitab. Saya bawa ke Yesaya 44. Yesaya 44 ayat 6 di situ. Allah berkata, beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, bahwa akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Dia adalah Tuhan itu sendiri dan Allah. Dia yang mengatakan dirinya. Anda percaya kan? Sekarang saya minta pengakuan. Anda mengakui ini bahwa dia adalah Tuhan sesuai dengan wahyu. Wahyu yang diterima oleh Yohanes penglihatan. Dan Yesus sendiri berkata dari mulutnya bahwa akulah awal dan akhir. Itu perkataan Allah. Anda tidak percaya bahwa dia Allah Tuhan? Boleh saya? Saya percaya kepada Yesus. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Saya percaya itu. Bahwa setelah Yesus terangkat, muncul Yesus palsu, mengaku akulah Alfa dan Omega. Kenapa? Kenapa saya percaya itu bukan Yesus? Karena Yesus yang mengatakan, akan datang Mesias palsu dan berkata, akulah dia, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan oleh Yesus palsu itulah yang disebut umat Kristiani. Oke, sampai di sini paham? Jadi yang berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, Alfa dan Omega, itu bukan Yesus asli. Yesus asli ajarannya dari tahun 30 sampai 33. Lebih daripada itu, di Pulau Patmos, di Antioquia, di Turki, dimanapun itu, di Filipi, di Galatia dan seterusnya, itu bukan Yesus asli. Itu yang palsu, yang dinubuatkan oleh Yesus. Pertanyaan saya kepada saudara, percayakah saudara kepada Yesus ketika Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, wahai muridku Bani Israel, ya paman, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu, dan dia mengaku Mesias, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya kepada ucapan Yesus ini? Jawab. Anda tahu, penyesat palsu itu yang tidak percaya kepada Bapa maupun Anak. Itu yang pertama. Dia tidak percaya baik Bapa kepada Anak. Itu penyesat palsu. Anda baca di dalam kitab ini, nabi-nabi palsu. Pertanyaan saya loh Bang, pertanyaan saya, Saudara Pendeta Indra, fokus pada pertanyaan saya. Percuma Anda bernarasi kalau tidak sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaan saya, percayakah Anda, dengar. Percayakah Anda akan ucapan Yesus yang berkata akan muncul penyesat bernama Yesus dan mengaku Mesias dan menyesatkan banyak orang? Percayakah Anda akan ucapan Yesus itu? Percaya. Nah, tolong tunjukkan mana Yesus palsunya yang menyesatkan banyak orang, dan mana orang banyak itu? Jawab. Anda kan? Hah? Anda. Apa? Itu buat Anda.
Saya. Anda tidak mengakui bahwa baik Bapak maupun anak. Tunggu. Jangan ke situ. Jangan ke situ. Anda ini Jangan ke situ. Nah, Anda sendiri itu adalah Mesias palsu. Mesias palsunya datang mengaku Yesus. Ada di tengah-tengah kita tidak? Jangan bilang kita, itu untuk Bani Israel. Dengar saudara, dengarkan, tenangkan pikiran. Tenang. Anda mengatakan Anda harus percaya kepada Yesus. Pertanyaan saya, percayakah Anda kepada Yesus ketika Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu, yang mengaku. Percayakah Anda kepada Mesias, percayakah Anda kepada Yesus yang mengaku waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu mengaku Mesias? Oke. Ingat nih. Ini saya kasih bocoran nih. Dengar. Saya kasih bocoran. Paulus mengaku dengar, saya kasih bocoran supaya tidak melebar. Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Sekarang pertanyaan saya, Yesus datang ke bumi ini sebagai manusia atau sebagai ayam? Jawab. Dia adalah Manusia. Yang datang kepada Paulus mengajarkan Paulus itu bukan manusia. Dia manusia dan Tuhan. Di mana Yesus mengatakan dia adalah manusia dan Tuhan? Di mana Yesus mengatakan itu? Sebentar, kasih Anda. Silakan. Sebentar, Yohanes ya. Yohanes. Saya bukan Baru cari. Saya bukan baru cari, saya kasih dengan dalil, saya sudah hafal. Lah itu baru cari dalil. Ya, sebab kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Sekarang kita Dia telah siapa? akulah dia. Dia siapa? Dia siapa? Iya, sekarang kita telah. Dia siapa? Ya, justru itu Anda telah ketika dia Dia berkata bahwa siapa? Dia siapa? Anda sebentar, saya bawa di Yesaya. Kenapa larinya kayak saya? Loh, Anda Alkitab baru. Sekarang pertanyaan saya, percayakah Anda kalau jangan kau potong cuma nanti baru kau dengar, jangan melebar kemana-mana. Percayakah Anda bahwa Yesus berpesan kepada pengikutnya Bani Israel akan datang Yesus palsu? Aduh. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Sekarang kau minta saya jawab. Percaya tidak akan datang setelah Yesus palsu? Percaya tidak? Kau suruh saya buktikan ya. Nah, kau diam. Bisa. Pertanyaan saya, percaya tidak Anda kalau Yesus itu mengucapkan nubuat akan datang Yesus palsu? Percaya atau tidak? Percaya. Oke, percaya. Yesus palsu ini menurut Yesus akan menyesatkan banyak orang. Percaya atau tidak? Percaya. Nah, sekarang Yesus palsunya datang kepada siapa? Dan orang banyak itu siapa? Jawab. Loh, Yesus palsu ada di antara kita manusia. Sekarang saya mau berkata, ketika Yesus memberikan penglihatan kepada Yohanes di Patmos, ketika Yesus datang dalam bentuk terang, itu penglihatan itu hanya di dalam siapa? Dimensi roh. Bisakah Mesias palsu berada dalam dimensi roh? Aku puas. Di mana melihat kau bisa berada dalam dimensi roh? Tidak kan? Sekarang saya jawab kau. Dia berkata dalam Yohanes, akulah dia. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu bisa mati dalam dosa. Siapa? Dia siapa? Nah, kamu tidak percaya. Lalu dia berkata, dia mengambil merujuk. Kita telah data. Kita lihat di dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Tadi dia berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Mati dalam dosamu. Di dalam Yesaya dia berkata, akulah dia yang menghapus dosa. Karena dialah yang menghapus dosa itu. Jadi ketika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosa. Siapa dia akulah dia? Di dalam ayat pertanyaan saya sederhana padahal. Dia berkata, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Apa yang kamu mau membantai ini? Apa yang kamu memberikan? Sekarang begini. Kalau aku sudah dimuliakan baru kamu percaya. Kita baca terus. Kalau anak manusia sudah ditinggikan, kamu percayalah bahwa akulah dia. Sekarang dia sudah menampakkan diri kepada Yohanes. Dia memberikan penglihatan dan penglihatan itu di dalam dimensi roh. Iblis dan manusia bisa masuk ke dalam dimensi Allah. Bisa enggak? Parah. Iblis bisa masuk ke dalam dimensi Allah dan manusia Mesias palsu bisa masuk ke dalam dimensi Allah. Tidak bisa. Pertanyaan saya. Itu jawaban. Pertanyaan saya dulu. Pertanyaan saya. Itu otentik cuma. Karena ini firman Allah. Saya tanya dulu. Waktu dia berkata, aku pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Dia dimasukkan dalam dimensi Allah tidak? Pertanyaan saya. Yohanes 4 ayat 24 itu roh. Maka ketika dia dikuasai oleh roh berarti dia dikuasai dalam dimensi roh. Maka itu bisa memperoleh penglihatan. Nah, makanya kalau Anda lihat di bilangan, sebentar bilangan 11. Saya kasih Anda dulu. Nanti saya kasih ayat supaya Anda pakai ya. Anda ingat dan Anda telah sendiri. Dengarlah firmanku, jika di antara kamu ada seorang nabi aku Tuhan menyatakan diriku padanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi.
Nah, seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya. Kita buka di pewahyuan Yoel. Kita buka. Saya bawa kau di situ. Di Yoel ya. Sebentar, saya baca di Yoel. Ini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Pertanyaan saya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Pertanyaan saya jawab. Kepada siapa Yesus palsu itu datang? Dan mana orang-orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu itu? Banyak yang tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan. Dia tidak percaya Bapa maupun Anak. Pertanyaan saya, Yesus palsunya datang kepada siapa? Yesus palsu ada di antara kita kepada manusia. Yesus palsu ada di antara kita, berarti manusia. Yesus palsunya datang kepada Yesus siapa? palsu tidak ada dari surga. Saya tanya sama kamu, Yesus palsunya datang kepada siapa? Sekarang gini, Yesus itu manusia atau bukan? Pada saat dia datang di tengah Bani Israel, manusia atau bukan? Dia manusia dan Tuhan. Manusia. Sekarang yang datang kepada Paulus, manusia atau bukan? Dia sudah masuk ke dalam kemuliaannya, dia sudah dari roh kepada daging, kepada manusia dan kembali menjadi roh. Itu manusia atau bukan? Dia sudah menjadi kembali kepada hakikatnya. Dalam itu manusia atau bukan? Kutanya dulu. Yang dia sudah menjadi Tuhan. Oh, sudah menjadi Tuhan. Dia sebagai Tuhan. Sekarang kamu bacakan saya 2 Yohanes 1 nomor 7. Kamu baca dulu, kamu baca. Coba. Baca lah, kok jadi saya ngajarin kamu. Kau kasih dalil, masa kau tidak bisa baca? Coba kau baca. Bang Juma, selamat Natal Bang Juma. Iya, semangatkan dirimu Bang. Yohanes kedua ayat ke berapa? 2 Yohanes apa? 2 Yohanes 1 nomor 7. Kenapa? Halo Abang Juma. Ya, silakan aja. Selamat Natal Bang Juma. Ya, selamat kebohongan Bang. Selamat hari mu'alaf sedunia. Ya, makasih Bang Juma. Makasih Selamat, saudara. ya makasih. Ya, selamat hari Natal ya untuk Anda yang merayakan. Tapi bagi kami selamat hari mu'alaf. Tidak, jangan, kalau kau sudah memberikan selamat sudah bagus, kasih. Sekarang pertanyaan saya baca dulu 2 Yohanes 1 nomor 7 itu silakan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Paulus mengaku yang datang kepadanya Yesus manusia atau Yesus hantu, roh. Anda terjemahkan dulu baik-baik. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, awalnya apa, Suma? Tunggu dulu. Sekarang Paulus mengaku. Kalau dia berkata tidak percaya bahwa dia telah datang sebagai manusia. Diam. Paulus, coba kau baca Galatia 1 nomor 12, silakan. Sebentar, jangan kau berpindah. Kita clear di sini. Kalau dia berkata bahwa dia tidak percaya bahwa aku pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berarti awalnya dia adalah Jadi kau mau membangun narasi apapun, saya Bible sendiri yang menjawab. Sekarang kau baca Galatia 1 nomor 12. Dia lompat. Saya ikutin dia. Saya terus ikutin apa yang dia mau. Galatia berapa, Suma? Galatia 1 nomor 12. Sorry, Bang Handi ini bau apa? Yang kau mau saya hujan. Ikutin. Oke. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan dia yang mengajarkannya kepada aku, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Sorry, Kang. Ya, lanjut mana coba Galatia 1. Nih tadi saya baca kok. Sorry, saya mendengarkan ada pimpinan saya datang soalnya. Galatia 1 nomor 12 coba kau bacakan. Ya sudah, pimpinanmu menguatkan kau supaya jangan kau tenggelam dengan saya. Iya, silakan. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Bukan menerima dari manusia. Tapi dari mana? Pewahyuan. Dari mana? Baca terus. Dari aku menerimanya dari manusia, bukan manusia yang menerima kepadaku, tapi pernyataan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu kalau diimani datang sebagai manusia, bukan sebagai manusia, apa namanya? Antikristus. Jadi kalau dia mendengar perkataan pewahyuan itu dari siapa yang menulis pewahyuan dari Yesus, selalu menarasikan bahwa Paulus tidak ada pada saat Yesus. Sekarang 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia. Siapa antikristusnya? Oh betul. Siapa antikristusnya? Dia adalah Tuhan kan? Siapa antikristusnya? Oh bentar, dia adalah Tuhan. Apa yang salah dari pernyataan Paulus? Antikristus adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai. Dengar Suma,
Dengar. Oke, sebagai manusia. Oke. Nah, sebagai manusia. Paulus mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai Dia sudah kembali sebagai manusia. Sekarang dia sudah kembali kepada kelahirannya. Jadi dia berarti sudah jelas. Dengar, berarti sudah jelas siapakah penyesat itu. Dialah yang datang kepada Paulus. Siapakah penyesat ini? Dia adalah Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Kristen. Jangan kau cari yang lain. Hindu tidak, Buddha tidak, Islam tidak, ateis tidak. Hanya satu kelompok besar di atas muka bumi ini yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, tapi Tuhan adalah Kristen. Nah, tadi kau bilang kau percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak, saya percaya kepada Yesus yang adalah Nabi dan Rasul yang datang kepada Bani Israel, yang berkata waspadalah kepada Yesus palsu yang datang setelahku, yang tidak mengaku bahwa dia manusia. Jelas, oke? Dan akan menyesatkan banyak orang. Wahyu itu bukan ajaran Yesus asli. Wahyu itu adalah ajaran Yesus palsu. Baca Wahyu 22 nomor 16. Dari mana kau tahu Yesus palsu? Karena Yesus mengatakan akan datang penyesat mengaku Yesus. Sekarang Yesus, sekarang saya tanya samamu. Ini manusia palsu ada roh tidak? Dengar. Menurut saudara, pengakuan Yesus datang untuk yang kedua kalinya nanti di mana? Sudah datang atau belum? Kedatangan kedua Yesus sudah datang atau belum? Belum. Berarti yang datang di Pulau Patmos siapa? Dia menyatakan diri. Itu Iblis, paman iblis. Yesus. Saya punya sebentar. Cuma sekarang saya tanya, kemudian pada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke semua manusia. Maka anakmu laki-laki akan perempuan akan berbuat dan orang-orangmu akan mendapat mimpi. Terunamu akan mendapat penglihatan. Penglihatan itu daripada apa? Tuhan, karena pada saat itu diberikan kepada semua orang. Percuma kamu nyerocos panjang. Jadi pewayuan itu bisa terjadi. Engkau teriak-teriak. Itu sudah dicurahkan kepada semua. Kalau Yesus itu Tuhan, yang kau sembah adalah iblis. Percuma kamu kerasukan, percuma kau teriak-teriak. Yang kau sembah adalah iblis. Itu sudah terbukti. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa iyad'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah iblis yang terkutuk. Al-Quran yang menarasikan itu. Saya penasaran, betulkah Al-Quran saya mengatakan bahwa orang-orang kafir itu menyembah iblis? Saya penasaran, maka saya belajar Bible. Ternyata betul Kristen menyembah iblis, terbukti dari Bible-nya itu sendiri. Subhanallah. Makasih. Saya kasih data. Saya selalu pakai data. Makasih. Tapi tidak pakai cowok seperti kau. Pak Pendeta Indra. Izin dulu Pak. Ini Anda baca di 2 Petrus 2. Tapi kalau Allah tidak menyayangi, kerasukan kali. melemparkan mereka ke dalam neraka. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Hei, Anda tahu tidak? Siapa yang keluar dari goa gelap lalu kemudian menjadi Tuhan? Anda tahu? Yang mati Tuhan nyoten. Anda tahu nggak? Hei, yang keluar dari kubur. Dengar, jangan Anda kemana-mana. Jangan Anda kemana-mana. Ketika Anda membawa Petrus, 2 Petrus. Ketika Anda mengetahui di dalam 2 Petrus. Dengarkan, Bung. Dengar. Kalau iblis. Kan yang iblis itu siapa? Siapa yang iblis? Siapa yang Ruki yang digurunda, Ruki yang ini orang begini Dede Mama Anda bisa identifikasi kepada saya. Jibril itu bagaimana bisa berbicara kepada Muhammad? Coba, sekarang kau jelaskan. Jelaskan kepada saya. Ini saya pakai dalil. Saya bukan saya tidak gosip. Al-Quran saya mengatakan wa iyaduna illa syaitanam marida. Bagaimana cara Al-Quran saya membuktikan. Masa iblis membuka identitas iblis? dulu. Saudara, Anda tidak akan pernah bisa. Hei, saudara, Anda tidak bisa menjadikan agama Anda benar dengan membawa Al-Quran. Nggak bisa. Justru Al-Quran itu yang memberitakan tentang kesalahan agama saudara. Percuma. Selesaikan dulu kasusmu dengan Yesus yang berkata waspada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Itu hanya dulu. Saya hanya ingin menolong saudara. Saya hanya ingin menolong saudara keluar dari kungkungan iblis yang selama ini bertengger di dalam agama kalian, gitu loh. Kalau Anda mengatakan itu bukan, dengarkan Bang, dengar. Kalau Anda mengatakan
pola agama Anda berdasarkan kepada kepercayaan kepada Yesus, oke. Adakah Nabi Muhammad menerima pernyataan Yesus? Wahai Nabi Muhammad, aku adalah Yesus, Mesias. Nggak ada kan? Sedangkan polanya jelas. Penyesat itu mengaku Yesus. Yang menerima adalah Nabi Muhammad. Yang memberikan Al-Quran namanya Roh Kudus. Jibril tidak pernah mengaku Yesus. Sedangkan penyesat menurut Yesus mengaku Yesus. Nah, balikkan hal itu kepada agama saudara. Paulus mengaku menerima Yesus. Sedangkan 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Kalian kan pergi ke seluruh dunia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Sabar dulu saudara. Sabar dulu. Saya mau ibadah. Sabar dulu. Saya mau ibadah. Sabar dulu. Sabar. Saya mau ibadah. Jadi Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Kan gitu. Nah, penyesat itu tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Galatia 1, di awal surat Paulus nih, dia mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Berarti dia mengakui Yesus datang kepadanya bukan dalam rupa manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus mengaku yang datang itu Yesus, dia bukan manusia. Berarti Yesus ini apa? Penyesat. Paulus ini penyesat. Loh, Anda bilang yang tidak mengaku dia datang sebagai Tuhan, berarti dia berasal dari awalnya apa tuh? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Justru kalau dia datang sebagai Galatia 1. Dia datang dari mana? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai apa? Datang sebagai apa? Yang Yesus datang sebagai manusia. Oke? Nah, sekarang Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia tetapi dari Yesus. Dengan kata lain, Paulus mengingkari kalau Yesus itu manusia. Udah selesai. Bang. Udah selesai ya. Udah selesai. Tidak ada lagi perlu dalam dunia. Datang sebagai apa? Dia datang dari mana? Di dalam Yesus itu datang sebagai manusia. Yohanes 6 ayat 3. Yesus datang sebagai manusia. Sebab aku telah turun dari surga. Berarti dia datang dari mana? Surga. Jadi kalau penglihatan itu dari mana? Surga. Woi Oten, kok nggak nyambung? Aku datang ke dalam dunia dan aku kembali ke surga. Iblis dari mana? Kutanya selama dulu. Kutanya selama dulu. Iblis itu dari mana? Oke, diam. Sebentar, saya bagi. Sabar, di mute dulu atau tendang aja ke gereja orang ini. Diam. Dengarkan saya. Diam. Di mute. Yang kedua, bisa mute Gurunda. Host mute dulu. Mute dulu penyembah iblis ini. Mute penyembah iblis ini. Supaya kita punya dialog berkembang. Yang kedua, di mute dulu penyembah iblis ini. Oke, Anda harus menjawab. Anda mempertanggungjawabkan pernyataan Anda. Anda berkata bahwa malaikat Jibril adalah Roh Kudus. Bagaimana Muhammad bisa berbicara dengan Roh Kudus dalam diri? Cara bagaimana? Mampus kan kau? Mampus kau kan? Mampus langsung seketika. Sedet. Umat Islam, maka itu dikatakan sebagai pembawa agama, tetapi bagi kami bukan seperti itu. Karena kenapa? Karena Rasul itu juga adalah, Rasul Paulus adalah merupakan Rasul daripada Yesus Kristus. Itu yang menunjukkan bahwa dirinya adalah bukan pendiri daripada agama Kristen itu sendiri. Malah dia adalah seorang pengikut. Kemudian, terkait dengan pertanyaan Bang Zuma yang mengatakan bahwa buktikan kepada saya bahwa di mana atau siapa nama bapaknya Paulus. Saya mengatakan tidak dituliskan di dalam Alkitab bahwa siapa nama daripada ayah Paulus itu. Bagi kami orang Kristen, itu tidak berpengaruh sekali ketika nama dari ayah Paulus tidak diceritakan di dalam Alkitab. Sama dengan di dalam Al-Quran, di mana juga tidak menuliskan yaitu nama Hawa, nama Kain dan Habel. Dan banyak hal nama-nama yang di dalam Al-Quran tidak ditertulis tetapi diyakini oleh umat Islam. Jadi bagi saya untuk masalah nama daripada ayah Paulus ini tidak akan menjadi kekurangan iman kami kepada apa yang disampaikan Paulus dengan kekuatan atau dengan ayat yang sudah diceritakan di dalam Kisah Para Rasul. Itu adalah seorang rasul yang diutus oleh Tuhan Yesus. Jadi bagi kami berbicara tentang silsilah itu tidak akan menjadi hal yang paling penting, meskipun di dalam Alkitab jelas bahwa silsilah tentang bagaimana tentang Yesus Kristus dan juga mulai daripada penciptaan banyak hal yang diceritakan. Tetapi tidak semua di dalam Alkitab itu diceritakan tentang silsilah-silsilah para rasul. Misalnya silsilah Rasul Petrus, silsilah ke-12 murid itu tidak diceritakan secara gamblang, bahkan tidak disebutkan siapa nama ibunya, siapa nama ayahnya. Jadi bagi kami tidak sangat signifikan terhadap apa yang bisa kami atau istilahnya
terkait dengan pertanyaan yang Abang Zuma katakan. Jadi itu dulu. Ya baik, udah Bang Christian. Ya. Oke, silakan kembali waktu untuk bertanya 2 menit ya. Silakan. Jadi Bang Zuma begini, terkait dengan tadi Bang Zuma mengatakan bahwa Islam dan Muslim itu merupakan satu paket, maka saya mengatakan bahwa di dalam agama Islam itu ada yang namanya syahadat. Nah, saya mengatakan di sini bahwa berdasarkan hal itu maka bisa dikatakan bahwa Muhammad itu bukan Islam dan Muslim. Karena kenapa? Karena tidak ada bukti bahwa dia sudah pernah bersyahadat terkait dengan keyakinannya. Dan kemudian berbicara tentang tadi Muslim mengatakan identik dengan Islam, maka saya mengatakan bagaimana Anda menjelaskan tentang Firaun juga adalah seorang Muslim dikatakan di dalam Al-Quran. Silakan. Baik, udah ya. Ya. Silakan Bang Zuma. Saudaraku dalam Tuhan, kita akan lanjutkan mendengarkan apa yang mereka sampaikan sebelum kita berikan komentar kita di kolom komentar. Tapi sebelumnya saya kembali ingatkan untuk terus bantu perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Baik. Jadi Nabi Muhammad SAW dikatakan Muslim. Beliau Islam. Islam itu apa? Berserah diri kepada perintah. Innani anallah, la ilaha illa ana. 1 poin. Muhammadar Rasulullah, 2 poin. Dan itu adalah bacaan-bacaan Rasulullah. Itu masuk mencakup syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah. Persaksian Rasulullah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini Rasulullah, aku ini adalah Rasul Allah. Lagian di dalam salat, ketika kemudian Nabi Muhammad SAW mendirikan salat, ada yang disebut tahiyat. Setiap salat pasti ada tahiyat. Berarti setiap salat beliau bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadatnya umat Islam, bacaan pada saat salat. Sehingga pada saat umat Islam itu salat, tak ada satupun umat Islam tanpa tahiyat. Tak ada satupun umat Islam salat itu tanpa mengucapkan syahadat. Itu bacaan dalam salat. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Karena kami melihat Rasulullah salat dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu syahadatain. Bahkan hidupnya kemudian dihabiskan untuk syahadatain. Mempersaksikan dirinya. Umat Islam ketika mengatakan beliau adalah Nabi, beliau adalah Rasul, maka umat Islam harus mendengarkan ucapan dan melakukan apa yang diperintahkan, apa yang dititahkan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW juga mempraktekkan dirinya sebagai Nabi, sebagai Rasul. Maka dengan dia mempraktekkan dirinya Nabi, mempraktekkan dirinya Rasul, maka dengan demikian beliau beriman kepada dirinya bahwa diriku adalah Rasul utusan Allah. Makanya sejazirah Arab menjadi pengikut beliau karena beliau mengemban misi, mengemban ajaran sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah. Nah, ini yang perlu kemudian saya sampaikan kepada saudara. Jadi adapun terkait dengan kerasulan beliau, apakah beliau ingkar? Tidak. Beliau mengajarkan, begitu sampai ayat suci Al-Quran kepadanya, beliau sampaikan kepada para sahabat. Begitu diperintahkan kemudian untuk menjabarkan isi Al-Quran, bil bayyinati wasbur wa anzala ilaika bil bayyinati, di dalam Al-Quran surah An-Nahl diterangkan seperti itu. Wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi dia mengemban amanah untuk kemudian menjelaskan isi Al-Quran kepada umatnya, dan itu dia jalankan sehingga item-item disiplin ilmu di dalam Al-Quran, hukum-hukum baik yang wajib, sunnah, makruh, semua dijabarkan oleh beliau sehingga umat Islam itu memiliki kaidah pemahaman pengetahuan tentang Islam itu sendiri. Dia menjabarkan tentang keadilan, tentang ekonomi, tentang pendidikan, tentang pertahanan, tentang kerukunan, tentang pewarisan, dan semua dia jelaskan. Artinya, ketika dia menjalankan misi risalah kenabiannya, habis waktunya untuk mengaplikasikan, mengaktualisasikan dirinya bahwa dia adalah nabi, dia adalah rasul. Apa yang datang dari Allah, dia jabarkan kepada umatnya dan dia praktekkan kepada umatnya. Itulah bukti bahwa dia adalah umat Islam, dia adalah orang yang muslim, orang yang taat, orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang taat kepada risalah yang dia bawa itu sendiri. Nah, ini saudara yang perlu saya katakan bahwa pengakuan bahwa dirinya nabi. Oke, baik, silakan. Terima kasih. Silakan Bang Zuma, pertanyaan mungkin setelah ini bisa TikTok kan ya Bang Zuma, setelah Bang Zuma bertanya, Bang Christian menjawab, mungkin bisa TikTok kan ya Bang Zuma ya? Iya, baik. Oke, silakan Bang Zuma. Jadi seperti ini aja host. Saya nggak suka TikTokan. Oh, oke, baik. Siap.
Kita ikuti aja temannya. Ya, Jadi gini Bang Christian. Jadi ketika seorang datang kepada Anda memberikan satu kaidah hukum, meninggalkan hukum utama, menuju kepada hukum yang dibawanya. Jangan seorang rasul sales sayur aja. Ketika dia datang kemudian membawakan kita sayuran, kita kudu harus tahu ini orangnya siapa. Siapa orang ini? Asalnya dari mana? Keluarganya seperti apa? Tinggal di mana? Ini sayur yang dia bawa. Ini sayur hanya sifatnya duniawi saja. Kita buang udah selesai. Kita nggak makan udah selesai. Ini akidah. Akidah yang dia bawa. Dia mengajarkan suatu dogma dan doktrin yang begitu dahsyat. Tapi Anda tidak tahu siapa dia. Bapaknya siapa dan seterusnya. Ini apa namanya? Bukankah di dalam iman saudara, dalam kitab saudara, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Nah, kalau saudara kemudian tidak mengetahui siapa bapaknya, lalu apa dasar pijakannya saudara Bang Christian menerima ajaran yang begitu bertentangan dengan ajaran Yesus? Jadilah akulah yang harus kau jadikan teladan. Ikutilah teladanku. Ya, ente memang siapa? Jadi saya minta kepada Bang Christian, kalau memang Paulus itu tidak dikenal siapa dia, lalu kenapa saudara kemudian percaya ajarannya, di mana ajarannya kemudian itu bertentangan dengan ajaran Yesus, dan Yesus meminta agar waspada kepada serigala. Ingat, orang Yahudi itu paling bagus memelihara nasabnya. Kalau kemudian Paulus ternyata tidak diketahui oleh bapaknya, bukankah ini serigalanya Bang? Serigala nyamar domba. Buktinya dia nggak terpelihara nasabnya. Demikian, silakan. Oke, silakan Bang Christian. Oke, terima kasih. Oke, dari apa yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi, ada satu hal yang belum dia jawab, bahwa bagaimana dia mensinkronisasi terkait dengan si Firaun adalah seorang Muslim. Itu belum dijawab ya. Yang kedua, terkait dengan pertanyaannya, atau terkait dengan tadi apa yang dia sampaikan tentang Muhammad sudah bersahadat, tetapi apa yang dia sampaikan terkait dengan syahadat berbeda dengan syahadat yang sekarang ini, yang dimana orang-orang Islam yakini. Artinya bahwa orang Islam yang hari ini harus mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan saya yakin apakah Muhammad pernah mengakui dirinya sebagai nabi atau utusan, tentu ini akan menjadi pertanyaan besar bagi kami. Kenapa seorang nabi mengklaim dirinya sebagai utusan? Itu hal-hal yang belum kami jelas untuk kami bisa pahami. Ketiga, terkait dengan pertanyaan Bang Zuma, saya sudah mengatakan tadi bahwa tidak seperti Sales apa yang disampaikan di dalam Alkitab itu, tapi kalau Bang Zuma mengharapkan bahwa seperti itulah cara Muhammad untuk bisa dipercaya seperti Sales tadi, diketahui silsilahnya, tidak masalah bagi kami. Itu adalah iman daripada umat Islam yang seharusnya sama seperti silsilah para Sales, harus diketahui dulu baru bisa dipercaya. Ya, itulah perbedaan kita. Tapi saya sudah mengatakan tadi bahwa di dalam Alkitab kami, di dalam kerasulan para murid, bahkan itu tidak semua diceritakan, bahkan mayoritas tidak diceritakan siapa ayah dan ibu mereka. Itu tidak masalah bagi kami. Tentunya hal ini tidak akan menjadi persoalan yang terus kita harus ulang-ulang untuk menjawabnya. Jadi begitu. Kemudian, tentunya kesan yang diberikan oleh Bang Zuma adalah bahwa ada suatu pertentangan pengajaran Paulus dengan Yesus. Maka ini pun kita sudah pernah diskusikan hal ini. Tapi bagi saya, mungkin akan nanti munculkan lagi teori itu, di mana itu nanti yang diambil di dalam Efesus pasal 2 ayat 15. Tapi bagi saya itu sudah saya jawab. Itu sudah saya jawab. Waktu dulu itu, kita waktu diskusi pertama. Jadi dalam hal ini tidak ada, sangat signifikan sekali bagi saya sebenarnya apa yang saya harus jawab kepada Bang Zuma, karena memaksakan supaya seperti silsilah Muhammad yang disamakan dengan para Sales penjual sayur. Nah, bagi kami tidak seperti itu silsilah yang kami pahami. Oke. Itu saja untuk jawaban dari Bang Zuma. Baik, silakan Bang, disambung dengan pertanyaan 2 menit Bang. Silakan. Oke. Selain daripada tadi pertanyaan yang belum dijawab oleh Bang Zuma, nanti mungkin dia bisa simpulkan semua. Maka saya beberapa hari ini membaca beberapa hadis-hadis
Dan di mana juga hadis-hadis ini merupakan hadis-hadis sahih yang saya baca, misalnya hadis Ahmad, hadis Tirmizi, dan hadis hadis Ahmad. Nah, dalam hadis-hadis yang saya baca ini, di situ menceritakan bahwa Muhammad ini adalah seorang yang menjamin surga bagi umatnya. Pertanyaan saya, bagaimana seorang manusia yang kalian anggap hanya utusan Allah tetapi menjamin surga bagi umatnya? Dan ini yang menjadi pertanyaan yang begitu sangat-sangat saya butuhkan, karena ada enam yang harus dijamin oleh umatnya. Yang pertama adalah dia harus jujur berbicara, dia harus tepatilah janji, dia harus tunaikan amanat, menjaga kemaluan. Nah, ini baru nanti masuk surga, menjaga kemaluannya, tunduk pandangan, dan tahanlah tangan. Itu saya ambil dalam hadis Musnad Ahmad 21388, Sunan Tirmizi 2332, dan kembali saya kutip Musnad Ahmad 21695. Itu aja pertanyaan saya. Baik, makasih Pak. Saya sedikit ya, sebagai moderator saya mengingatkan kepada para pemateri, kalau bisa jangan terlalu jauh melenceng ya. Apa yang ditanyakan kalau bisa ke poinnya saja menjawab. Kalau sudah cukup jawabannya ya sudah, jangan kemana-mana dulu di saat waktu sesi menjawab. Silakan Bang Zuma. Iya baik, terima kasih. Jadi pertanyaan tadi tentang Fir'aun. Tidak ada kemudian itu Fir'aun itu disebut sebagai Muslim. Bahkan kalau kita melihat ya teman-teman, di dalam Al-Quran misalnya, bagaimana kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran surah Yunus, Fir'aun itu disebutkan sebagai orang yang berbuat kesewenang-wenangan, orang yang ingkar, orang yang justru menganggap dirinya Tuhan. Jadi tidak ada itu bang. Di sana dikatakan oleh Al-Quranul Karim, "Fama amana li Musa ila zurriyah min qaumi," kepada kaumnya kemudian Nabi Musa. Muncul kemudian Fir'aun. Fir'aun ini sebagai pembangkang kemudian. Wa inna Fir'aun ta'ali. Dia menganggap dirinya kemudian lebih tinggi, sewenang-wenang kemudian. Jadi tidak ada Fir'aun itu Muslim. Saya belum pernah menemukan Fir'aun itu Muslim. Ya, oke. Kemudian terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah menerima wahyu. Wahyu disampaikan kepada kaumnya. Di dalam wahyu itu ada yang berbunyi Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasul utusan Allah dan penutup para nabi. Berarti Rasulullah ini mengakui dirinya sebagai nabi. Bagaimana mungkin kita meragukan itu? Lawang dia datang kepada umatnya mengajarkan, saya ini nabi utusan Allah, dalilnya jelas. Rasulullah wa khataman nabiyyin, Muhammadar Rasulullah, subhanalladzi asra bi'abdihi, merujuk kepada diri Rasulullah. Jadi Rasulullah mengajarkan dirinya nabi. Rasulullah kemudian menyampaikan risalah kenabiannya. Bahkan dia memimpin kemudian umatnya, menjadi presiden, menjadi raja bagi umatnya, dan kerajaannya masih berjaya sampai hari ini. Menandakan bahwa tak ada yang bisa meragukan kenabian dan kerasulan beliau. Lalu kemudian pertanyaan apa lagi tadi? Terkait dengan ini saya rasa sudah selesai ya, terkait dengan Nabi Rasulullah Muhammad SAW, kerasulan beliau dan seterusnya. Lalu kemudian apalagi? Fir'aun kita sudah bahas bahwa tidak ada disebut dalam Islam itu bahwa Fir'aun itu adalah seorang Muslim. Apalagi pertanyaannya? Hadis tadi Bang Zuma. Hadis, oke. Rasulullah Muhammad SAW memang mengatakan dalam sebuah hadis, jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. 6 perkara itu jaga lisan, jaga kelamin, jalan tangan, semua amanah dan seterusnya. Memang betul. Kenapa demikian? Apabila umat Islam sudah menjalankan 6 perkara yang tadi, berarti umat Islam itu sudah tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya Al-Quran mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Nabi Muhammad kepada kaummu, kepada seluruh manusia, apabila dia hendak dicintai oleh Allah pencipta, perintahkan mereka untuk ikut kepadamu. Fattabi'uni, maka ikutlah kepadaku. Maka niscaya Allah pencipta langit dan bumi akan mencintaimu. Coba. Jadi kalau kita mengikuti Rasulullah yang menciptakan alam semesta ini akan mencintai kita, akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi bagaimana mungkin lagi kita akan ke neraka kalau yang memiliki surga dan neraka sudah mencintai kita? Kalau yang memiliki segala sesuatunya ini mengampuni dosa-dosa kita. Caranya untuk menerima pengampunan itu fattabi'uni, ikut kepada Rasulullah. Belum lagi dikatakan di ayat lain di Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Di situ ada kata wa yuzakkihim. Nabi Muhammad SAW kemudian datang, barang siapa yang mengikuti beliau, maka jiwanya. Oke, sudah selesai. Menjadi
bahan pembicaraan antara apologi Kristen dengan Juma di video tadi, mereka membicarakan tentang hukum kasih di dalam kekristenan. Juma berusaha membuktikan bahwa di dalam Kristen tidak ada kasih. Tetapi apa yang disampaikan bukan berdasarkan Alkitab, walaupun dia mengutip beberapa ayat Alkitab tentang itu. Tetapi penjelasannya tidak sesuai dengan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Justru sebaliknya, di dalam Alkitab, orang Kristen itu diwajibkan hidup di dalam kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan, dan hukum yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Itulah yang diajarkan di dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Terlebih Yesus Kristus menyimpulkan kasih itu menjadi dua, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Itu hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Jadi saudara dalam Tuhan, kalaupun kemudian Juma berusaha membuktikan kalau dalam kekristenan tidak ada kasih, tidak menjadi persoalan, karena itu tidak mengurangi kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Namun saudara dalam Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Kristen harus hidup di dalam kasih, sebagaimana Allah terlebih dahulu mengasihi umat pilihan Tuhan, yaitu umat Kristen. Ya, pada mulanya kita boleh melihat bagaimana manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dan dosa itu membelenggu manusia dan membuat manusia hilang kemuliaan di hadapan Tuhan. Dan akhirnya ya, Tuhan memberikan hukum Tauratnya kepada manusia itu sendiri. Tetapi manusia pun tidak mampu mentaati hukum Taurat. Memang orang yang mentaati hukum Taurat bisa hidup, tetapi siapa sih yang mampu mentaati hukum Taurat? Hukum Taurat itu begitu berat bagi umat percaya jika diikuti. Nah, saudara Tuhan, dalam hal ini lagi-lagi Tuhan memberikan kasih-Nya, menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih dengan datang ke dunia ini, ya, pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia ini untuk apa? Untuk memberikan kasih-Nya kepada orang percaya, sehingga orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku dalam Tuhan, terlalu besar cinta kasih Tuhan bagi umat Kristen. Jadi sangat tidak tepat ketika Jua mengatakan bahwa di dalam kekristenan tidak ada kasih. Bagaimana Kristen tidak punya kasih sementara Yesus Kristus mengajarkan Kristen dan mengharuskan umat pilihan, yaitu umat Kristen, untuk apa? Untuk hidup di dalam kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan itu diajarkan oleh Alkitab, itu ditulis dalam Alkitab. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesama manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu hukum yang pertama dan yang terutama. Nah, saudara dalam Tuhan, jelas di sana bahwa Kristen harus hidup dalam kasih sebagaimana diajarkan di dalam Perjanjian Lama dan juga diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai teladan yang baik bagi orang-orang Kristen. Jadi dalam Tuhan, sekali lagi, tidak ada dasar bagi Juma untuk membantah hal ini. Ya, kalaupun kemudian Juma mengatakan di dalam kekristenan tidak ada kasih, silahkan saja. Yang terpenting adalah kita buktikan bahwa kita hidup dalam kasih. Kita diajarkan untuk hidup dalam kasih. Kita diajarkan untuk mengasihi. Jadi dalam Tuhan, sehingga dengan kita hidup dalam kasih, Juma boleh paham bahwa Kristen diajarkan untuk hidup dalam kasih dan diwajibkan mengasihi. Sehingga Juma boleh paham bahwa di dalam Kristen, kasih itu merupakan kewajiban bagi orang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudaraku dalam Tuhan, seperti yang saya bilang di video saya sebelumnya, bahwa Juma menyampaikan argumentasinya tentang Alkitab, mengutip Alkitab, menjelaskannya sebenarnya bukan berdasarkan pengetahuannya, tetapi sebaliknya, ya, dia menyampaikan hal itu hanya berdasarkan asumsi, tetapi sebenarnya dia tidak paham Alkitab. Jadi wajar saja
kalau penjelasannya terhadap ayat Alkitab selalu saja ngawur, selalu saja salah dan tidak sesuai. Makanya sering saya sampaikan, lebih baik Jumat tidak membahas Alkitab. Lebih baik dia fokus dengan agamanya dia. Lebih baik dia fokus dengan imannya dia. Lebih baik dia fokus dengan apa yang dia imani. Kalau dia mau bicara, silahkan bicarakan agamanya dia gitu loh. Sehingga apa yang dia sampaikan menjadi berkat bagi pendengarnya. Kalau dia terus membicarakan ayat-ayat Alkitab sementara dia tidak paham hal itu, maka pastinya tidak menjadi berkat bagi pendengarnya. Nah, saudara dalam Tuhan, setelah menonton dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan di video tadi, seperti apa tanggapan saudara, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga ya. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita ya, supaya kita tetap semangat dalam Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang sedang kita kerjakan, apapun yang sedang kita gumuli, apa yang menjadi cita-cita kita, mari kita tetap semangat dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kita, Tuhan senantiasa ada bagi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan senantiasa ada menyertai kita, menjawab segala doa kita, dan kita percaya bahwa yang terbaik menjadi bagian kita ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Hal yang terpenting adalah kita percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita andalkan Dia dan kita percaya bahwa mujizat Tuhan nyata bagi kita di waktunya Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang senantiasa bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.